Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku membantu menginformasikan 5 penyebab dari sirosis yang perlu diwaspadai. Yuk kita simak video lengkapnya. Sirosis adalah jaringan parut pada hati. Terbentuknya jaringan parut keras ini menggantikan jaringan lunak yang sehat. Saat sirosis semakin parah, hati akan memiliki jaringan yang kurang sehat. Jika sirosis tidak diobati, dapat terjadi kondisi gagal hati, di mana hati tidak bisa lagi bekerja dengan baik atau bahkan tidak sama sekali berfungsi. Sirosis pada dasarnya disebabkan oleh penyakit hati kronis atau jangka panjang yang merusak jaringan hati, di mana pada umumnya diperlukan waktu bertahun-tahun untuk sampai terjadi kerusakan hati hingga menyebabkan sirosis. Nah, berikut ini saya bantu informasinya beberapa kondisi penyebab sirosis hati yang patut diwaspadai. Yang pertama adalah konsumsi alkohol berlebih. Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan hati membengkak yang lama-kelamaan dapat menyebabkan sirosis. Jumlah alkohol yang menyebabkan sirosis berbeda-beda untuk setiap orang. Yang jelas, semakin sedikit mengkonsumsi alkohol, maka akan lebih baik untuk kesehatan hati. Yang kedua, infeksi virus hepatitis kronis. Hepatitis C adalah salah satu jenis penyakit hepatitis yang paling mungkin menyebabkan sirosis hati. Hepatitis C dapat menyebabkan hati membengkak yang lama-kelamaan dapat menyebabkan sirosis. Sekitar 1 dari 4 orang dengan hepatitis C kronis dapat dilaporkan mengembangkan sirosis. Selain hepatitis C kronis, hepatitis B kronis, dan hepatitis D kronis juga dapat menyebabkan sirosis. Yang ketiga adalah penyakit perlemakan hati. Penumpukan lemak di hati yang tidak disebabkan oleh penggunaan alkohol disebut perlemakan hati non-alkoholik yang dapat menyebabkan steatohepatitis non-alkohol atau disebut NASH. NASH dapat menyebabkan hati membengkak dan bisa menyebabkan sirosis. Orang dengan NASH seringkali memiliki masalah kesehatan lain termasuk diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, penyakit arteri koroner, dan kebiasaan makan yang buruk. Yang keempat, penyakit saluran empedu. Penyakit saluran empedu dapat membatasi atau menghentikan aliran empedu ke usus kecil. Empedu yang kembali ke dalam hati dapat menyebabkan hati membengkak dan kemudian menyebabkan sirosis. Dua penyakit saluran empedu yang umum adalah primary sclerosing cholangitis dan primary biliary cirrhosis. Dan yang kelima atau yang terakhir ini adalah penyakit genetik. Beberapa penyakit genetik dapat menyebabkan sirosis. Penyakit ini termasuk penyakit Wilson, hemochromatosis, penyakit penyimpanan glikogen, defisiensi antiripsin alpha 1, dan hepatitis autoimun. Penyebab sirosis hati ini penting diketahui secara pasti untuk mendukung proses pengobatan. Sirosis hati termasuk penyakit yang layak diwaspadai karena sering berhubungan dengan kanker hati. Sebagian besar kasus kanker hati sudah memiliki beberapa tingkat sirosis, di mana orang dengan sirosis, organ hatinya kemungkinan telah rusak sehingga mengalami kanker hati semakin besar. Selain dengan mengamati perubahan pada tubuh pasien, untuk yang ke dokter itu juga bisa merekomendasikan untuk dilakukan tes darah, uji pencitraan, atau mengambil sampel jaringan dari hati untuk memastikan penyebab sirosis. Nah, bagi yang sudah mengalami keluhan sirosis atau memang sudah positif penyakit sirosis dan ingin mencari produk herbal yang aman dikonsumsi, dari Denatur Indonesia ini ada produknya, yaitu ada Temuji Karoma dan Habatot 3-in-1. Tidak perlu khawatir karena produknya ini terbuat dari racikan herbal alami
yang sangat aman dikonsumsi tanpa efek samping, di mana temulci karoma ini adalah obat herbal yang mengandung ekstra temulawak. Temulawak mengandung kandungan antioksidan seperti fenol, flavonoid, dan kurkumin yang akan menangkap radikal bebas dalam tubuh. Secara tradisional, temulci karoma digunakan untuk membantu menjaga kesehatan fungsi hati dan kesehatan lambung. Kemudian untuk Habatop 3-in-1 ini terbuat dari 3 racikan bahan herbal alami, yaitu madu, Habatop soda atau jintan hitam, dan minyak zaitun. Madu mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin B, asam amino, magnesium, fosfor, dan kalium. Madu juga bersifat antibakteri, anti radang, dan anti jamur untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan Habatop soda atau jintan hitam ini mengandung zat aktif termasuk timokonen, alkaloid, saponin, flavonoid, protein, serta asam lemak yang diketahui memiliki efek pengobatan terhadap berbagai macam penyakit. Dan bahan yang ketiga dari Habatop 3-in-1 adalah minyak zaitun, di mana buah zaitun ini mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh untuk menjaga imunitas seperti zat besi, serat, dan vitamin E. Zat besi dan vitamin E pada zaitun berguna agar sistem imun dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Untuk produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, kemudian halal MUI. Dan untuk produk Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya ini pun tertera untuk nomor POM TR-nya, di mana untuk temulci karoma ini POM TR-nya 1831311 141. Kemudian untuk Habatop 3-in-1 ini POM TR-nya 183312551. Semoga untuk informasi kali ini bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.